wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Hijrianti dengan NIM J1B021053 kelas TIP2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas yang telah diberikan dalam perkuliahan Etika Profesi Keteknikan yang dirangkum dalam suatu video berikut. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai etika profesi keteknikan. Selanjutnya dapat dilihat pada slide, terdapat 5 pembahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama, mengenai profesi, profesional dan profesionalisme, kemudian yang kedua, mengenai wadah profesi di berbagai bidang, yang ketiga, peningkatan kualitas profesionalisme berbagai aspek, kemudian yang keempat, hubungan PII dan IABEE, kemudian kode etik profesi insinyur, dan yang kelima yaitu profil ahli keteknikan pertanian. Pembahasan yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai profesi, profesional, dan profesionalisme. Yaitu yang pertama, mengenai profesi. Serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris yakni profess yang berarti janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Kemudian suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang teknik, hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik desainer, tenaga pendidik, dan lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri profesi yaitu yang pertama, adanya pengetahuan khusus, kemudian yang kedua, lebih ditekankan pada bidang tertentu, yang ketiga, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi, yang keempat, mengabdi pada kepentingan masyarakat, yang kelima, ada izin khusus untuk bisa menjalankan suatu profesi, dan yang terakhir, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi tersebut. Selanjutnya mengenai profesionalisme. Menurut Ratminto dan Ati 2010, profesionalisme merupakan seseorang yang memiliki keterampilan, bertanggung jawab, serta andal dalam menjalankan profesinya. Menurut Krasnanda 2012, seseorang yang profesional membuat kesepakatan dengan klien mengenai berbagai hal terkait pekerjaan, sehingga seorang profesional harus mampu memenuhi hak-hak klien sesuai dengan kesepakatan yang telah dibentuk. Suatu komitmen dan sikap yang diterapkan oleh seorang atau kelompok profesional terhadap profesi yang diembannya. Kemudian mengenai norma dan kode etik profesi. Dalam menjalankan tugasnya, seorang profesional tidak akan terlepas dari norma dan kode etik profesi yang harus melekat pada dirinya sebagai pedoman yang harus dijalankan. Menurut Mahmudin 1994, mengatakan bahwa profesi sangat erat kaitannya dengan sumpah atau janji profesi yang harus dilaksanakan. Ini mengenai kriteria profesi. Di sini terdapat 6. Yang pertama, harus dijalankan dengan sepenuh hati dan sepenuh waktu, serta menganggap pekerjaan sebagai panggilan dalam hidup. Yang kedua, harus menganggap profesi yang dijalankan itu merupakan pekerjaan untuk melayani masyarakat dan bukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, profesi yang dijalankan harus mempunyai orang atau kelompok orang yang memang membutuhkan layanan tersebut. Kemudian yang keempat, harus memiliki kemampuan dalam komunikasi yang baik dan berkompeten, sehingga mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap profesinya. Yang kelima, harus memiliki dan menaati kode etik profesinya, dan yang keenam, harus memiliki keahlian di bidangnya yang diperoleh melalui pembelajaran dan pelatihan yang serius, dan terus meningkatkan pengetahuannya tersebut, sehingga bukan merupakan suatu kemampuan yang diwarisi. Selanjutnya yaitu wadah profesi di berbagai bidang. Wadah profesi di berbagai bidang terdiri dari 5. Yang pertama dalam bidang transportasi yakni pilot, kemudian dalam bidang kesehatan yakni ahli gizi, dalam bidang pendidikan yakni dosen, kemudian dalam bidang hukum yakni hakim,
dan dalam bidang bisnis dan keuangan, yakni pengusaha. Wadah profesi yang diambil yakni di bidang transportasi, yakni pilot. Kode etik pilot yang pertama, seorang pilot dituntut harus tenang dalam setiap keadaan. Misalkan pada suatu penerbangan terjadi kerusakan mesin akibat technical error. Dalam hal ini, pilot dituntut untuk tetap tenang meskipun hanya satu mesin yang masih menyala dan tetap mengusahakan penerbangan selesai dengan selamat. Yang kedua, seorang pilot harus memiliki ketegasan dan kewibawaan dalam setiap proses penerbangan. Hal ini dikarenakan pada proses penerbangan, pilot terkadang dituntut untuk tetap pada pendiriannya, meskipun keadaan mendesak pilot untuk mengubah pendiriannya. Misalnya, seorang pilot di tengah penerbangan diminta untuk transit ke suatu wilayah, padahal dalam penerbangan tersebut tidak dijadwalkan ada transit. Pada hal ini, pilot tersebut diharuskan tetap pada pendiriannya untuk tidak transit. Yang ketiga, seorang pilot dituntut untuk memiliki inisiatif yang tinggi dalam setiap penerbangan yang dilakukannya. Misalnya, dalam penerbangan terjadi cuaca buruk di arah jam 12 dalam jarak sekitar 10 menit. Pilot tersebut harus mencari solusi terbaik tanpa mengakibatkan terjadinya situasi yang berbahaya. Yang keempat, seorang pilot tidak boleh menunjukkan kepanikan meskipun situasi sedang dalam keadaan darurat, karena kepanikan justru dapat mengakibatkan kesalahan fatal terjadi dan bukannya dihindari. Yang kelima, seorang pilot harus memiliki konsentrasi dan fokus yang tinggi. Untuk hal ini akan sangat diperlukan oleh pilot pesawat tempur. Misalnya, seorang pilot diharuskan melalui medan yang berbahaya dan celah untuk terbang yang sempit, sehingga pilot yang bersangkutan diharuskan fokus agar tidak terjadi hal yang diinginkan dan mengancam keselamatan. Yang keenam, seorang pilot diharuskan memiliki sifat pemberani. Berani di sini dimaksudkan dalam pengertian berani dalam melakukan manuver yang berbahaya, namun jika terpaksa harus dilakukan mau tidak mau, dan pilot yang bersangkutan harus berani melakukannya. Dan yang ketujuh, seorang pilot harus memiliki jiwa yang siap berkorban. Hal ini dimaksudkan jika terjadi kecelakaan pada pesawat, seorang pilot layaknya tetap memperhitungkan posisi jatuh pesawat dan jika memungkinkan dengan posisi di mana persentase keselamatan penumpang tetap tinggi. Pembahasan yang ketiga mengenai peningkatan kualitas profesionalisme berbagai aspek. Contoh peningkatan kualitas profesionalisme terdiri dari 8, yakni yang pertama, keterampilan komunikasi, kemudian yang kedua, etika kerja, yang ketiga, keterampilan teknis, yang keempat, manajemen waktu, yang kelima, kerja sama tim, yang keenam, pemecahan masalah, yang ketujuh, peningkatan pendidikan, dan yang kedelapan, yakni inisiatif. Pembahasan yang keempat, yakni mengenai hubungan PII dan IABEE, kemudian kode etik profesi insinyur. Selanjutnya, hubungan PII dan IABEE. IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari Lembaga Persatuan Insinyur Indonesia untuk menumbuh kembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan komputing. Budaya ini dicapai melalui penjaminan pihak ketiga yang menyatakan bahwa program-program studi tersebut telah diselenggarakan dengan memenuhi bakuan-bakuan minimum dan dengan mempergiat peningkatan mutu yang berkesinambungan di dalam lembaga-lembaga pendidikan tinggi penyelenggaranya. Nama resmi IABEE dalam bahasa Inggris adalah Indonesian Accreditation Board for Engineering Education. IABEE diakui di Indonesia oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kemenristekdikti sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap akreditasi program-program studi yang memberikan gelar sarjana akademik di bidang teknik dan komputing. Sedangkan PII atau Persatuan Insinyur Indonesia adalah organisasi yang berdiri sejak tahun 1952, didirikan oleh Bapak Insinyur Juanda Kartawijaya dan Bapak Insinyur Rusono Suryo Hadikusumo di Bandung. Merupakan organisasi profesi tertua kedua di Indonesia setelah Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. PII di dalam menjalankan proses kaderisasi insinyur melalui Continuous Development Program atau CPD
yang isi programnya selain berisikan pengetahuan keinsinyuran atau sains dan teknologi, juga menitik beratkan pada pengenalan dan pemantapan pembahasan mengenai etika profesi insinyur. Sarjana teknik diharapkan setelah menjadi anggota PII diwajibkan memegang teguh etika profesi keinsinyuran yang dituliskan dalam Kode Etik Insinyur Indonesia, Catur Karsa Sapta Dharma Insinyur Indonesia. Kode etik profesi insinyur, yaitu yang pertama atas dasar prinsip. Insinyur menegakkan dan memajukan integritas, kehormatan dan martabat profesi engineering dengan yang pertama, menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk peningkatan kesejahteraan manusia. Yang kedua, bersikap jujur dan tidak memihak dan melayani dengan kesetiaan masyarakat, petinggi mereka dan klien. Yang ketiga, berjuang untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian profesi rekayasa. Dan yang keempat, mendukung masyarakat profesional dan teknis disiplin ilmu mereka. Selanjutnya atas dasar norma. Yang pertama, insinyur harus memegang hal terpenting seperti keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan tugas profesional mereka. Yang kedua, insinyur harus melakukan pelayanan sesuai bidang kompetensi mereka. Yang ketiga, insinyur harus mengeluarkan pernyataan publik secara objektif dan benar. Yang keempat, insinyur harus bertindak dalam hal-hal yang profesional untuk setiap petinggi atau klien secara jujur kepada agen atau pengawas dan harus menghindari konflik kepentingan individu. Yang kelima, insinyur akan membangun reputasi profesional mereka atas jasa layanan mereka dan tidak akan bersaing dan bersikap tidak adil dengan orang lain. Yang keenam, insinyur harus bertindak sedemikian rupa untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan, integritas dan martabat profesi. Dan yang ketujuh, insinyur harus melanjutkan pengembangan profesi mereka sepanjang karir mereka dengan memberikan peluang bagi pengembangan profesional untuk insinyur lainnya yang di bawah pengawasan mereka. Pembahasan yang terakhir atau yang kelima mengenai profil ahli keteknikan pertanian. Profil ahli keteknikan pertanian di sini terdapat 4, yaitu yang pertama, pelaku di bidang teknik pertanian, kemudian manajer, selanjutnya pengusaha, dan yang terakhir peneliti dan pendidik. Profil ahli yang diambil yaitu mengenai pelaku di bidang teknik pertanian, terdiri dari pernyataan etika profesi saya akan melakukan yang merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh pelaku di bidang teknik pertanian tersebut, yang terdiri dari 10. Selanjutnya terdapat pernyataan etika profesi, yakni saya tidak akan melakukan, yang merupakan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh pelaku di bidang teknik pertanian tersebut, yang terdiri dari 10 pernyataan. Mungkin hanya sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mungkin hanya sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kata yang salah ataupun keliru.
Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.